Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ainul Mafalah, Miftahul Fadilah, dan saya sendiri Indah Rahmawati Putri akan mempresentasikan materi tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Para ulama tauhid sepakat bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Bukan la ma'buda illallah, yang artinya tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Niscaya kenyataan berbohong, sebab masih mengasumsikan ada Tuhan-Tuhan selain Allah di luaran sana yang disembah. Padahal Tuhan-Tuhan itu semuanya batil kecuali Allah. Karena itu perlu dipastikan bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Selain bermakna la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah juga bermakna la maujuda bihaqqin illallah, yang artinya tiada maujud yang hak selain Allah, dan la masyhuda bihaqqin illallah, yang artinya tiada yang disaksikan dengan hak selain Allah. Para ulama tasawuf menyebut makna la ma'buda ini sebagai makna syariat, makna la maujuda sebagai makna tarekat, dan la masyhuda sebagai makna hakikat. Kata ilah memiliki arti yang banyak, sehingga arti kalimat la ilaha illallah juga banyak. Penting sekali untuk kita lebih detail mengartikan makna la ilaha illallah agar kita dapat berkomitmen dengan makna-maknanya dan menjadikan diri kita mukmin yang bertauhid murni. Berikut ini adalah makna-makna dari lafaz la ilaha illallah. Yang ke-1 yaitu la khaliqa illallah, yang memiliki arti tidak ada pencipta kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Hasil dari keyakinan ini adalah munculnya kesadaran bahwa kita ini makhluk Allah, bukan ada dengan sendirinya. Apapun kondisi kita adalah makhluk memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Allah. Yang kedua yaitu roziqo. La roziqo illallah, yang artinya tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Keyakinan ini menghasilkan kesadaran bahwa sedikit atau banyak dari rezeki yang kita nikmati semuanya adalah dari Allah. Sebagaimana dalam doa pagi dan petang disebutkan, ya Allah, kenikmatan yang aku atau salah seorang dari makhlukmu berpagi hari dengannya adalah darimu. Semata tiada sekutu bagimu, maka bagimu segala puji dan bagimu rasa syukur. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban dalam Sahih. Yang selanjutnya yaitu malik, la malik illallah, yang artinya tidak ada pemilik selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131 sampai 132, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran surat An-Nisa ayat 131 sampai 132. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 284, yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Nah, yang keempat, la waliya illallah, yang artinya tidak ada pemimpin, pelindung, dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim, yang artinya
senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, la hakima illallah, tidak ada pembuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf ayat 40. Tidak dapat dipisahkan dari kesadaran bahwa kita adalah makhluk. Tidak ada satupun produk yang tidak memiliki ketergantungan pada pembuatnya. Yang keenam yaitu la amiro illallah, tidak ada memerintah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang, yang mengikuti dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dan yang ketujuh, la mahabbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah. Orang yang meyakini akan merasakan manisnya iman. Ada 3 hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis Sahih Muslim nomor 60. Dan yang kedelapan, la marhuba illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Dan yang selanjutnya, la maraquba illallah, tidak ada yang diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Quran surat Al-Insyirah ayat 8. Dan yang selanjutnya yaitu yang ke-10, la nafi'a wa la darra illallah, memberi manfaat dan mudarat. Tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang bersatu untuk memberikan manfaat, tidak akan dapat memberikan kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah yang ke-11 yaitu muhyi wa mumit. La muhyi wa mumita illallah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ada ungkapan bahwa jihad tidak mengurangi umur dan diam di rumah tidak memperpanjang umur. Contohnya seperti Khalid bin Walid sudah banyak sekali berjihad dan telah mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, tapi meninggal di tempat tidur. Meskipun kita lari dan bersembunyi dari kematian, kalau sudah waktunya tidak dapat dihindari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Makna la ilaha illallah yang ke-12 yaitu mujiba, la mujiba illallah, tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Makna la ilaha illallah yang ke-13 yaitu mustajarabihi, la mustajarabihi illallah, tidak ada pelindung kecuali Allah. Dalam Quran surat
An-Nahl ayat 98 yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah pelindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Islam mengajarkan agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala godaan setan. Bayi yang baru lahir pun didoakan agar terlindung dari setan. Ada 2 surat yang khusus berkaitan dengan perlindungan sehingga disebut Al-Mu'awwidzain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Makna la ilaha illallah yang ke-14 itu wakila, la wakila illallah, tidak ada penolong kecuali Allah. Sikap orang yang meyakini adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu ciri yang sempurna imannya, seperti dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal juga berarti kita mempercayai Allah untuk menyelesaikan urusan kita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Makna la ilaha illallah yang ke-15 yaitu mu'azzama, la mu'azzama illallah, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Pada ayat Kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 menyebutkan bahwa Allah adalah Maha Agung. Oleh karena itu, kita hanya bersujud kepada Allah. Allah melarang bersujud kepada selainnya. Makna la ilaha illallah yang terakhir yaitu musta'ana bihi, la musta'ana bihi illallah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Lafaz iyyaka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan lafaz iyyaka nasta'in menunjukkan makna berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ketika Utsman bin Affan diberitahu kabar gembira dari Rasul berupa surga dan musibah yang kelak akan menimpanya, maka dia memuji kepada Allah dan berkata, Allah al-Musta'an, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.